Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen ini kita akan bahas soal tindakan atau perilaku yang keji ya. Miris sekali ini oknum kepolisian yang merupakan seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini diduga melakukan tindakan asusila pemirsa terhadap anak di bawah umur. Nah, langsung saja kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Ada Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Baik. Ada juga Pak Arianto dia selaku penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi. Dan terakhir ada yang cantik juga nih di sebelah saya nih ada Jadi Mbak. Putri tidak yang satu-satunya cantik di dialog ini ya. Yang akan mengupas nih kira-kira ada gangguan apa nih Mbak kalau dari sisi psikologis begitu ya. Ada Mbak Oriza Sativa selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Oriza. Selamat pagi Mbak Baik. Putri. Kita mungkin ke Mas Yusuf dulu Betul, kali ya, yang Mas saat Yusuf. ini tengah berlangsung. Ini kan ada etik ya, soal sidang etik sebentar lagi juga akan digelar. Nah, kalau dari evaluasi Kompolnas sendiri, bagaimana ini kasus kok bisa gitu polisi malah jadi bukan melindungi malah menyakiti begitu? Iya, ya tentu kita pasti sangat prihatin dan ini perilaku yang tentu sangat memalukan institusi. Itu lagi-lagi ini memalukan institusi yang kami pantau proses ini bagaimanapun kita katakan pelanggaran. Oke. Ya. Kalau melihat proses hukumnya saat ini, kan ini sedang dipatsus begitu ya, sedang diperiksa oleh Divpropam Mabes Polri begitu. Tapi terkesan lamban begitu. Penetapan tersangkanya belum, padahal sudah jelas-jelas ya buktinya mungkin sudah ada di wilayah NTT juga sudah naik sidik sebenarnya begitu ya. Evaluasi dari Kompolnas? Sejauh ini dalam pantauan Kompolnas kita melihat mendahulukan proses etiknya, karena proses etik ini kan kaitan dengan jabatan. Jadi institusinya dulu yang diselamatkan sehingga mendahulukan proses etik. Namun kami sebagai pengawas tentu tetap mendorong nanti prosesnya pada proses pidana. Sejauh ini dalam pantauan kami sebagai pengawas untuk penyidikannya sepertinya belum terlihat, tapi dalam waktu dekat mungkin bisa minggu depan proses etik itu sudah akan masuk kepada persidangan. Kita melihat selalu di dalam hal pelanggaran memang mendahulukan proses etik, tapi idealnya idealnya itu simultan. Nah, proses etik berjalan, proses pidana berjalan. Tapi sebenarnya yang paling penting kedua hal itu tidak saling menghambat. Nah, kami tentu proses etik yang ini didahulukan memang memastikan bahwa institusi terselamatkan, proses etik yang nanti akan menuju kepada sanksi. Baik. Apabila ini dilihat perbuatannya ini sudah sangat berat karena sangat memalukan institusi. Baik, mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah kemudian tindakan penyimpangan ini sebelumnya tidak terdeteksi ketika dilakukan tes mungkin tes kejiwaan ketika memasuki lulusan sebuah akademi ini lulusan loh, akademi Pak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Walaupun tes psikologi juga dilakukan ketika penerimaan. Kalau di dalam penerimaan polisi itu ya, pasti ada tes psikologi. Oke. Tapi tes psikologi waktu itu kan mengetes bagaimana kemampuan kualitas psikologi seseorang ya. Secara umum tesnya di situ. Oke. Tapi kalau untuk penyakit, ini kan ini semacam penyakit ya, Iya. penyakit yang kambuh gitu. Itu tidak sampai terdeteksi untuk itu. Bahkan kalau untuk kesehatan sendiri kan medis ya. Dalam itu juga ada tes medis, itu kesehatan medis biasa aja. Tapi kalau kesehatan untuk psiko itu di dalam testing masuk itu tidak masuk. Yang ada hanya ketika kita mau masuk ke pendidikan lanjutan itu ada tes psikologi yang untuk sasarannya adalah apakah orang ini potensi jahat ataupun kemudian potensi menjadi gila gitu ya. atau stressing ya itu ada gitu. Ini kan kalau kita lihat ini calon pemimpin Polri gitu ya, bukan main-main loh. Ini lulusan akademi juga gitu ya. Tidak sepatutnya ya. Ini mungkin baru pertama kali juga kita mendengar ada kasus ini yang terungkap. Ya, saya sebagai polisi yang udah 50 tahun itu saya baru kali ini melihat kok polisi segitu brengseknya gitu ya. Tapi saya juga kok brengsek sekali ya, cuma mencemarkan, kemencemarkan narkoba, kemudian merekam, ngirimkan ke luar negeri lagi kan itu. Ini kan jelas tindakan ini kan mencemarkan nama polisi. Dia pasti tahu kode etik itu yang paling utama itu adalah mencemarkan nama polisi itu dan akhirnya akan pasti bisa di PTDH. Kok bisa dilakukan itu lah. Makanya di sini menurut saya sih
Ini perlu penelitian yang mendalam, apa latar belakang yang bisa orang itu kok bisa berbuat seperti itu. Apakah kemudian ini kan dilakukannya ketika masih aktif begitu ya, tindakan-tindakan ini? Apakah kemudian tidak ada fungsi pengawasan ketika itu, Pak Arianto? Kalau Atau fungsi seperti pengawasan setiap hari itu berjalan, Pak. Lapis-lapis polisi itu ya. Paling ringan tuh pengawasan disiplin tiap hari ya. Masuk kantor telat aja terus dia diawasi. Oke. Apalagi penindakan. Kemudian tindakan etik itu tindakan yang pantas apa tidak, yang mencemarkan nama atau mengharumkan nama itu masuk ke etik. Kalau kesatuan nggak benar itu maka Irwasum yang meriksa. Kemudian kalau terjadi pelanggaran Propam pasti turun. Dan kemudian terakhir kalau masuk pidana dia pasti akan kena pidana. Jadi kontrol itu sudah ada setiap hari. Oke, tapi kan untuk tes psikologisnya sendiri, tes psikologinya apakah hanya di penerimaan? Selama dia bekerja, selama dia aktif masih ada. juga? Selama secara periodik. Jadi biasanya kalau ada momen-momen tertentu ya, misalkan berapa tahun sekali, ataupun mau memasuki seleksi pendidikan yang naik jenjang, masuk PTIK, CSBIM, CESCO dan sebagainya itu pasti ada tes psikologi ulang. Atau pas masa pendidikan kita dulu waktu saya di CSBIM dulu pernah diperiksa tes psikologi, saya tanya Pak ini tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa jauh ketahanan daripada orang-orang ini untuk potensi terganggu stressingnya Pak. Kalau stres itu kayak gitu ya kasarannya potensi menjadi orang gila kira-kira gitu. Potensi kayak gitu. Saya tanya psikologi kayak gitu. Mbak Oriza sendiri menangkapnya apakah memang ada gangguan jiwa nih arahnya? Iya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting tidak saja untuk kita semua yang ada di sini tapi juga untuk pemirsa semua. Di sana nanti juga pasti yang nonton ada juga anggota-anggota polisi ya, TNI, kita semua lah, ada yang dokter, ada yang semua punya profesi. Pada intinya satu, mengingatkan kembali pentingnya akan value atau nilai hidup. Value atau nilai hidup kalau nggak tahu tuh artinya adalah kalau bahasa kita akhlak. Mau nggak mau kita harus punya akhlak. Paling tidak dalam hidup tuh kita hidup tuh ada 3 yang harus kita punya. Terserah masing-masing orang, ada yang responsibel, ada yang caring, sharing, loving, apapun. Satu orang tuh harusnya paling tidak punya 3 value. Itulah sebetulnya yang membedakan kita dengan, mohon maaf, makhluk yang lain. Hewan atau apa. Kalau enggak, apa bedanya kita, mohon maaf, dengan zombie. Kita nih pakai baju aja, saya dokter gitu ya, pakai baju Snelly, itu ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju jaksa, hakim. Tapi kita zombie aja gitu, otak dan hatinya tidak dipakai. Buat apa gitu ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, yuk kita sama-sama berhenti untuk menjadi zombie, kita menjadi manusia yuk, begitu. Kalau kasus ini sendiri, ini kan pedofil ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi artinya menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber sebelumnya, setiap orang itu punya potensi untuk menyimpang, Mbak. Saya, Mbak Putri, Mas Philip, semua yang ada di sini. Cuma sebetulnya teraktualisasi atau tidak, begitu gitu ya. Karena kan sejalan dengan definisi dari kepribadian adalah gambaran kepribadian itu gambaran orang secara apa adanya. Apa adanya itu kan pasti kita punya sisi baik dan juga sisi buruk. Cuma kalau baik seberapa baik, buruk seberapa buruk. Kalau ada sisi buruk, bisa dong kita tutupi. Makanya kalau orang-orang yang berpolitik itu ada yang namanya pakar pencitraan. Tapi kan ini polisi gitu. Ya, menutupi. Jadi setidaknya kalau memang tidak bisa dihilangkan sifat-sifat buruk, ditutupilah gitu loh. Berarti ini malah jangan diumbar. Bisa mengakali tes psikolog yang tadi Pak Ari juga sudah jelaskan. Sebenarnya tes psikolog ini kan juga rutin dilakukan. Bisa untuk mengakali itu. Itu hal yang berbeda. Kalau psikologi yang kita sebut sebagai tes MMPI itu tidak bisa kita lakukan rekayasa sama sekali. Karena itu betul-betul mengorek kepribadian kita. Mohon maaf, kita ada tendensi psikopatik itu ketahuan gitu ya. Kita ada tendensi agresivitas, bahkan homoseksual sebenarnya kelihatan. Cuma mohon maaf saya tidak bisa menilai lebih lanjut apa sebenarnya bentuk termasuk penyimpangan seksual juga harusnya kelihatan ya? Kelihatan. Itu kita psikolog dan psikiater itu melakukan itu, dan itu biasanya kalau dokter-dokter kan dilakukan itu kan gitu, dan caleg-caleg juga dilakukan MMPI itu yang 552 soal itu kayak gitu. Nah jadi intinya menyambung lagi dari Bapak narasumber sebelumnya bahwa ada seleksi yang mungkin sudah terbaik yang bapak-bapak kepolisian lakukan, tetapi ada yuk yang namanya, kalau saya tuh lakukan sebagai konsultan di perusahaan gitu ya, swasta tuh, di perusahaan asing tuh mereka ada yang namanya konseling, mungkin ada juga, tetapi itu harus digiatkan kembali. Ayo para
pejabat-pejabat Harus atasan lebih ini untuk ditingkatkan lagi ya, karena konseling sebetulnya dan- profesi polisi itu Baik. high tension loh. Iya benar-benar. Tensinya Harusnya tinggi itu tadi, sekali fungsinya kan gitu harusnya ya. mengayomi dan Jadi, juga melindungi kalau kan masyarakat. Jadi memang fungsi ataupun juga pembinaannya begitu ya, konselingnya Betul. juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau Mungkin yang sekarang sebetulnya- sudah, tapi mungkin belum cukup ya Mbak Iya. untuk meredam kasus-kasus. Contohnya yang terbaru saat ini adalah oknum Kapolres di Ngada. Ngada begitu ya. Tapi nanti kita bahas ya usai jeda berikut. Mbak Oriza, sesaat lagi kita akan kembali. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.